Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kali ini kita akan membahas terkait fault tree analysis sebagai alat bantu dalam penyelesaian masalah ya, khususnya quality management. Nah, di sini ada gambar diagram fault tree analysis. Contohnya di sini adalah bagaimana terjadinya api ini ya. Nah, ini contoh diagramnya, ada penyebabnya, bahan bakar, oksigen, dan ignition. Ini ada gambar-gambar diagramnya. Oke, teori-teori yang kami kumpulkan adalah fault tree analysis ini adalah pendekatan sistematis dan analitis yang digunakan dalam manajemen kualitas untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi kesalahan atau kegagalan dalam suatu sistem atau proses. Ini membantu organisasi memahami penyebab dan dampak kegagalan serta memfasilitasi pengembangan strategi yang sesuai untuk mencegah atau mengurangi dampaknya. FTA ini umumnya digunakan dalam industri seperti manufaktur, rekayasa, dan aviasi untuk meningkatkan kualitas produk dan keselamatan. Dan dalam ini ada tahapan dalam merancang FTA ini. Pertama, kita mengidentifikasi peristiwa tingkat atas ya, yang mewakili kegagalan atau hasil yang tidak diinginkan yang ingin Anda analisis. Ini akan ditempatkan di bagian atas diagram pohon tadi ya, contohnya tadi kebakaran ya. Nah, kemudian kedua, menentukan peristiwa kontributor. Kontributor ini yang menyebabkan terjadinya peristiwa tingkat atas tadi ya, sebagai simpul yang bercabang dari peristiwa tingkat atas dalam diagram pohon kesalahan atau fault tree ini. Tiap peristiwa kontributor dapat berupa kesalahan spesifik, kegagalan, atau kondisi tertentu yang dapat berkontribusi pada terjadinya peristiwa tingkat atas tadi. Kemudian menentukan gerbang logika, di mana di sini digambarkan dengan beberapa simbol ya, dan di sini ada gerbang N dan atau OR dan bukan ya. Di sini yang kita bisa gunakan simbol-simbolnya seperti kotak, kemudian ada segitiga dan jajaran genjang atau lingkaran di sini ya, basic event. Kemudian kita masuk ke analisis peristiwa dasar. Analisis peristiwa dasar ini yang paling mendasar dalam pohon kesalahan ya, yang paling rendah atau kegagalan, atau juga disebut sebagai subfaktor ya. Ini kita akan menemukan subfaktor ini dengan menggunakan root cause analysis atau fishbone analysis dan menggunakan diagram Ishikawa. Di sini kita lihat ada contoh perhitungan penyebab daripada bahan bakar, oksigen, dan ignition ini ya, contoh ini ya. Kemudian menghitung probabilitas tingkat atas. Kita melakukan kalkulasi dari bawah tadi, kita ukur ya. Biasanya di atas ini nanti hasilnya akan dikalikan dari faktor-faktor itu. Ini ada 3 faktor, ini dikalikan ya. Kita kalikan, ada 3 faktor ya. Kemudian kita masuk ke pengembangan strategi pengurangan risiko. Jadi tetap harus ada yang namanya strategi pengurangan risiko, dan ada nanti improvement ya, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa tingkat atas tadi ya. Oke, kemudian pemantauan dan evaluasi berkelanjutan tentu saja harus dievaluasi dan dipantau ya, supaya tidak terulang kembali. Nah, tujuan daripada FTA ini disimpulkan organisasi dapat secara sistematis mengidentifikasi dan mengatasi kegagalan potensial, meningkatkan keandalan produk, dan meningkatkan kualitas dan keselamatan secara keseluruhan. Ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi, alokasi sumber daya yang efektif, dan pengelolaan risiko yang proaktif terkait dengan masalah kualitas. Nah, bagaimana melakukannya? Kita bisa menggunakan, pertama kita akan siapkan fishbone analisis atau diagram Ishikawa dari hasil observasi, kemudian menghitung faktor-faktor
dari root cause itu dengan melakukan interview dengan expert atau supervisor ya, kita kemudian mentabulasi dan membuat grafik persentasenya daripada faktor tersebut. Lalu kita bisa mulai tahap ketiga meng-create FTA yang disampaikan ini FTA before plan, sebelum rencana perbaikan. Lalu setelah itu mendrop nilai-nilai yang tidak signifikan atau subfaktor itu yang tidak signifikan nilainya secara proporsional atau mungkin sesuai dengan rekayasa atau modifikasi daripada peneliti. Kemudian mentabulasi daripada drop faktor yang tersisa itu, setelah di drop subfaktor yang di drop itu kita tabulasikan lagi ya sebagai suatu plan of improvement, rencana perbaikan. Lalu kemudian kita meng-create lagi FTA after plan. Setelah plan improvement, FTA-nya perubahannya seperti apa nilainya, kita hitung lagi. Kemudian kita meng-create statistik perbaikan, lalu menyimpulkan secara baik hasilnya. Nah, di sini contoh adalah bagaimana untuk tidak terjadinya insiden DG. Ini dari siswa sudah membuat faktor-faktor dan penjelasan dari faktor-faktor itu dari 5M, 1, 2, 3, man, mesin, material, measurement, ya 1, 2, 3, 4, ada lagi satu ya mungkin ya. Totalnya nanti mesti ada 6 ini, sama environment ya, mestinya ada 6. Dari 6 itu nanti, nih di sini ada man, mesin, material, measurement, method, dan environment. 5M tambah 1E ya. Nah kemudian ini sudah ditabulasi ya sebagai secondary data ya, dianggap sebagai suatu secondary data. Sebetulnya juga ini bisa jadi primary data karena ini adalah hasil interview dari supervisor, manager, atau ahli yang pada objek yang diteliti. Nah dari 6 faktor itu ditemukan 19 subfaktor. Lalu kita nanti akan urutkan dari 2 faktor terbesar, 2 faktor sedang, dan 2 faktor terkecil. Nah kemudian ini kita bikin grafik persentasenya seperti ini kalau mau dibikin ya, biar ketahuan mana yang besar, mana yang kecil. Ini ada 27%, ada 2 nih, man sama measurement. Kemudian yang sedangnya adalah material sama mesin, dan yang kecilnya environment sama method. Lalu kemudian kita buat fault tree analisisnya. Kita buat sesuai dengan pakem-pakemnya itu tadi. Setelah dibuat, perhitungannya terakhir adalah 0,0262 probability yang dapat terjadi insiden tersebut ya sebagai top event, dan kita bulatkan sebesar 3%. Nah di gambar ini masih terlihat 19 subfaktor di bawah itu ya, dengan angka-angka perhitungan tadi. Lalu setelah itu kita bikin rencana perbaikan, kita tabulasi, kita bikin 1, 2, 3, 4 kolom, nomor item atau row ini, ada row 1, 2, 3, 4 row, baris, nomor 1 sampai 12 kita urutkan ke bawah, yang karena kita akan mau mendrop sebesar 7 subfaktor nanti, jadi tinggal 12, dari 19 tinggal 12 ya. Kemudian item masalahnya yang 12 itu apa, masalahnya apa, rencana perbaikannya apa, disebutkan di situ ya. Nah jadi di dalam hal ini kita akan melakukan drop subfaktor terkecil dengan nilai 0,06 sebanyak 2 subfaktor. Pada medium faktor kita drop faktor terkecil dengan nilai 0,02, ada 1 subfaktor, dan pada small factor kami drop subfaktor terkecil dengan nilai 0,02, 0,03, dan 0,04, ada 4. Jadi total yang di drop nanti ada berapa nih? 2, 3, 7. Dari 19 jadi tinggal 12 ya. Nah jadi karena dianggap kecil kemungkinan kontribusinya terhadap insiden DG, maka simulasi dari hasil FTA akan jadi sebagai berikut. Nah ini setelah plan of improvement, kita lihat setelah di drop tadi 2 subfaktor di big factor, 1 subfaktor di medium factor, dan 4 di small factor. Hasilnya seperti ini, maka hitungannya menjadi 0,0053. Kita bulatkan jadi 1%. Oleh karenanya
pada saat kita bikin statistiknya akan ada selisih 0,0209 atau sebesar 2%. Kalau kita persentase, maka ini adalah 2% kemungkinan atau opportunity kita untuk mengurangi faktor kontribusi dari DG insiden setelah plan itu. Ya, kita lihat di sini 3 jadi 1 kurang 2% ya, sampai nanti 0%. Nah, kemudian konklusinya, kesimpulannya, maka dari hasil analisa fishbone itu tadi kita dapat 6 faktor ya yang telah diberikan penilaian berdasarkan metode deteksi hasil wawancara dan identifikasi dengan supervisor PTX ya, kita anggap PTX ya. Diperoleh nilai-nilai yang akan digunakan memetakan persentase kemungkinan FTA nanti. Terlihat faktor dominan yang berpengaruh dari apa tadi, mungkin kita lihat tadi mesin ya, mesinnya ini nanti dikoreksi ya, bukan sumber daya manusia. Ada kemudian di mana dari 6 faktor tersebut memiliki 19 subfaktor. Lalu konklusi kedua dari analisa bisnis proses dari standar internasional hingga lokal, maka ditemukan PTX ini belum melakukan beberapa prosedur yang bisa memudahkan mereka dan menghindari kesalahan dalam penanganan barang berbahaya, sehingga bisa mengurangi bahkan menghilangkan insiden DG ya, seperti dengan menggunakan apa gitu ya. Jadi bisa menghindari kesalahan atau menghilangkan insiden dangerous good ya. Menggunakan apa nanti ini dilihat mana yang bisa kita gunakan faktor dominan dalam analisa bisnis proses ini. Ya, dari rencana perbaikan tadi bisa diambil 2 apa 3 atau kesemuanya kalau bisa jelaskan. Kemudian konklusi terakhir, analisa poultry ini telah dikonversi, merupakan hasil konversi dari hasil wawancara fishbone atau analisa fishbone tadi atau root cause analysis ke dalam suatu persentase probabilitas penyebab DG insiden. Lalu disimulasi dalam 3 tahapan tadi. Pertama, rencana perbaikan sebelum perbaikan, kedua, rencana saat rencana setelah perbaikan, dan kita dengan menurunkan faktor yang kecil tadi. Dan yang ketiga, setelah 100% perbaikan dengan masing-masing progres ya, tentu saja kalau yang 100% ini tidak perlu dijabarkan secara keseluruhan. Jadi yang kita akan lihat di sini ada progres penurunan kemungkinan dari 0,2262 atau 3% menjadi 0,0053 menjadi 1% hingga 0 nantinya, atau hingga permasalahan DG insiden ini bisa ditangani dengan baik dan bisa memperbaiki kesalahan dari 2% hingga 3% penyebab terjadinya DG insiden dalam suatu kesalahan. Demikian cara penggunaan poultry analysis.